Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Janmood Story Channel. Janmood Story Channel ingin berbagi cerita. Simak cerita dan kisahnya sampai habis. Biar lebih mantap dan asik. Tentang pengalaman hidup seorang istri dengan suaminya. Simak terus sampai selesai. Timun vs Suami. Agar gak gagal paham, jangan di-skip ya ceritanya. Seperti biasa kalau ada waktu senggang, kita selalu kumpul sekedar melepas kepenatan, ya namanya juga emak-emak rempong. Sabtu ini kita kumpul di salah satu teman yang bernama Nina. Kita berlima selalu mencari celah, waktu untuk sekedar bercendera gurau. Nina Rikaleha, dan termasuk aku, kita yang selalu bersama berkumpul, melewati hari-hari senggang. Kita kumpul makan-makan nyanyi-nyanyi, tertawan bercanda ngobrol santai. Kalau udah kumpul pastinya rame banget, ya namanya emak-emak kalau udah kumpul. Hebohnya melebihi 1 RT, obrolannya udah ngalor ngidul, ada aja yang bikin ngakak, bikin geli abis gak nahan ketawa, lagi asik ngobrol ketawa, ketiwi, tiba-tiba Dizah bikin kita semua melongo heran tapi lucu, sesaat tawa kita semua pecah ngakak, saat Dizah bercerita tentang pengalaman hidupnya, yang kita semua sedikit ngakak sedikit heran, kok bisa padahal Dizah punya suami, kok bisa seperti itu, suami vs Timun. Singkat cerita pada suatu malam Dizah menginginkan masa indahnya bersama suami, tapi yang didapat hanyalah penolakan, karena sudah tidak kuat lagi menahan rasa, keinginannya, pusing kepala udah sampai ubun-ubun, kita yang mulai serius mendengar cerita Zidah dengan perasaan terenyuh, ya mau dibilang apa Zidah adalah wanita normal, yang membutuhkan masa indah di hidupnya, sedangkan suaminya selalu seperti itu, mungkin karena faktor usia. Ya memang Dizah menikah dengan pria yang jauh lebih tua dari dirinya. Usia Dizah saat ini 35 tahun, sedangkan suaminya 60 tahun. Selain itu suami Dizah mengidap penyakit gula, yang kebanyak orang bilang, kalau terkena penyakit gula, memang agak berkurang masalah urusan ranjang. Ya namanya perempuan yang normal, Dizah perempuan biasa masih muda, yang masih menginginkan saat-saat indah. Terkadang ada rasa kesal atas perlakuan suaminya, tapi mau dibilang apa, perubahan suaminya jauh berbeda, mungkin akibat faktor usia dan pola hidup yang kurang bagus. Suami Dizah sering sakit-sakitan, Dizah yang menginginkan warna pelangi di setiap malamnya, suami yang selalu mengabaikannya membuat Dizah kecewa bersedih, meski ekonomi semua tercukupi, apa yang diinginkan terpenuhi, tapi urusan ranjang tidak begitu indah, ya memang secara finansial, kehidupan Dizah merekah ruah, karena suami Dizah seorang pengusaha sukses. Dengan rasa kecewa atas penolakan suaminya, Dizah yang sedikit haus, niat ingin mengambil segelas air, sekedar untuk menghilangkan dahaganya. Entah apa yang ada di pikiran Dizah, saat melihat sebuah timun di dalam kulkas, sambil membawa timun dan segelas air, dia melangkah pelan menuju kamar tamu di rumahnya. Dengan pasti tangannya mendorong pintu kamar lalu masuk, Dizah terdiam duduk di tepi ranjang yang empuk, berhadapan tepat di depannya ada sebuah lemari kaca besar, Dizah yang terus memandangi dirinya secara seksama, badan rambing, kulit bersih kuning langsat, rambut hitam panjang terurai, wajah cantik karena perawatan, Dizah yang terus memandang tajam dirinya penuh kekosongan, sorot mata yang menandakan menginginkan sesuatu kebahagiaan. Kebahagiaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Sesekali Dizah tersenyum tipis mengagumi akan kecantikan dirinya. Ya tapi semua ini percuma, gumamnya dalam hati. Mata Dizah mulai berkaca-kaca. Dia memiliki suami, tapi rasa sepi dan kekosongan menyelimuti di setiap malam. Ya dia wanita yang selalu kesepian walau bersuami, rumah megah, harta berlimpah tapi tidak bisa menggantikan rasa sepi. Ya, mau gimana lagi? Semenjak suaminya sakit-sakitan semua berubah drastis, suami yang dulu begitu mesra penuh rasa kebahagiaan keindahan saat berdua, kini sudah tidak ada lagi. Dia Pak Darto suami Dizah hanya duduk berbaring di kamar, Pak Darto hanya menghabiskan hari-harinya di kamar, penyakit Pak Darto merubah segalanya, bukan hanya merubah suasana rumah menjadi sunyi sepi, Pak Darto juga berubah semakin hari semakin menghindari istrinya Dizah. Segala usaha sudah Dizah lakukan, untuk suaminya itu, bersolek tampak cantik dan menggoda, memikat agar suaminya menoleh dan memiliki keinginan terhadapnya seperti dulu, sedih, kecewa pada akhirnya, tidak sedikit pun suaminya menoleh memandang dirinya,
Seketika menjerit keras, air mata tumpah. Malam itu Dizah sangatlah terpukul atas perlakuan suaminya yang berubah tidak seperti dulu lagi. Dizah yang terus memandang dirinya di cermin, mulai memainkan jemari lentiknya berirama indah, mengikuti alunan melodi denting biola. Bayangan liukan tubuh tampak jelas terlihat di cermin besar itu. Sesekali tersenyum atas keindahan malam yang dia ciptakan di kesendirian. Malam indah menikmati masa indah. Liukan jemari terus bermain lentik berirama, terus menyelusuri rawa-rawa basah yang sudah lama tak terjamah. Kehampaan yang membuat kegundahan. Dizah membuat malamnya sendiri, mencari kebahagiaan sendiri, dengan caranya sendiri. Dizah yang terus bermain keindahannya sendiri, merasakan masa intim, melewati malam dengan caranya sendiri. Dizah yang terus bergerak bermain sendiri, terdengar samar-samar kegaduhan suara sibuk dengan keindahan intim. Dizah memiliki dunianya sendiri, menciptakan malam sepi penuh warna. Sesekali memandang dirinya di cermin, sedikit meringis tersenyum, merasakan keindahan yang diciptakannya sendiri. Rawa-rawa basah semakin basah, malam yang luar biasa yang sulit dikatakan dengan kata-kata. Malam indah ala Dizah, masa intim yang semakin dalam, semakin terasa indah. Terdengar serak lembut suara Dizah melayang di udara, seakan menandakan begitu indahnya malam yang diciptakan Dizah. Dizah sudah tidak peduli lagi, apa itu sakit, kecewa, kekesalan, hanya membuat dirinya semakin hancur. Suami yang sudah tidak peduli akan keinginan hak seorang istri, bukan hanya harta yang wanita butuhkan, tapi hak ranjang paling utama mengisi keindahan dalam rumah tangga. Hembusan angin malam sangat terasa menusuk, memecahkan kesunyian. Dizah menciptakan dunia sendiri, menikmati malam bersama timun, yang dia ambil dari dalam kulkasnya itu. Di setiap malam-malamnya Dizah selalu melewatkan malam indahnya bersama timun. Masa intim, timun membuat rawa-rawa basah mengeluarkan tetesan butiran air berembun, penuh keindahan malam indah terasa indah. Hari-hari yang Dizah rasakan semakin hikmat terasa, tanpa peduli akan haknya sebagai seorang istri, terpenuhi atau tidak. Di setiap malam Dizah yang selalu bermain bersama timun, dan di pagi harinya, timun itu dicuci bersih, lalu dihidangkannya, bersama makanan lainnya untuk sarapan suaminya Pak Darto. Malamnya timun bermain di rawa-rawa, paginya, timun dihidangkan sebagai pelengkap sarapan pagi suaminya. Luar biasa Dizah, bikin tersenyum geli bagi yang mendengarnya. Dizah masih tampak cantik dan anggun, langkahnya seperti anak SPG. Di pusat perbelanjaan, bisa saja Dizah mencari laki-laki lain di luar sana, kalau hanya memenuhi hasratnya. Tapi Dizah tidak seperti itu, meski suaminya sudah tidak memberikan haknya sebagai seorang istri. Dizah memilih untuk tetap setia pada suaminya itu, karena bagi Dizah, suaminya adalah suami terbaik untuknya. Luar biasa Dizah, yang terus bertahan setia terhadap suaminya Pak Darto. Dizah yang selalu menemani hari-hari Pak Darto, mengurus Pak Darto dengan baik, sebagai bentuk seorang istri terhadap suaminya yang sedang sakit. Dizah yang sibuk mengurus Pak Darto di siang hari, dan malamnya sibuk bersama timun-timunnya. Ya begitulah hidup Dizah di setiap hari, mencoba menjadi istri yang baik merawat suami dengan baik. Pak Darto yang sangat menyayangi Dizah, meski tahu Pak Darto sadar akan kekurangannya saat ini, terkadang Pak Darto merasa sedih melihat istrinya. Bukan Pak Darto tidak tahu akan keinginan indah istrinya itu, tapi mau bagaimana lagi, Pak Darto saat ini sedang sakit-sakitan, hingga tak mampu untuk memenuhi haknya sebagai suami. Dulu sebelum Pak Darto jatuh sakit, Pak Darto selalu membuat Dizah seperti ratu di atas ranjang yang empuk. Malam-malam indah mereka melewatinya bersama, canda tawa mereka selalu merekah bahagia. Di kesunyian malam mereka selalu melakukan masa intim, masa-masa indah mereka, masa-masa yang begitu dekat semakin dekat terasa indah masa intim. Pak Darto yang selalu menggenggam segitiga, dengan gerakan-gerakan indahnya, pelan tapi pasti membuat keindahan di kenyang malam. Pak Darto begitu menyayangi Dizah istrinya, begitupun Dizah sangat menyayangi suaminya Pak Darto. Kita semua mengerti, kenapa Dizah begitu setia terhadap suaminya Pak Darto. Ternyata sebelum Pak Darto sakit keras, Pak Darto adalah suami yang luar biasa, yang mungkin tidak akan pernah dijumpai seperti Pak Darto suaminya di luar sana. Pantas saja Dizah sangat menyayangi suaminya Pak Darto. Semoga perjalanan kisah cinta mereka hingga menua nanti, amin. Diberikan kesehatan untuk Pak Darto,
disegerakan kesehatan Pak Darto seperti sedia kala, agar Pak Darto bisa kembali memberikan banyak warna indah untuk istrinya Dizah. Untuk istrinya Dizah selalu sehat, dan teruslah menjadi istri yang setia menemani suaminya Pak Darto, hingga akhir hayatnya nanti. Mereka adalah sepasang suami istri yang luar biasa, sepasang suami istri yang saling melengkapi, kekurangannya masing-masing. Terkadang Pak Darto mencoba memberikan keindahan malam, meski tak seindah dulu. Dizah sangat mengerti keadaan suaminya itu yang sedang sakit, tapi masih berusaha untuk memberikan warna-warna pelangi indah. Sesekali Pak Darto bermain di rawa-rawa rimbun meski tak lama, karena sejak sakit Pak Darto tak sekuat dulu. Tak apalah, ujar Dizah, setidaknya ada malam indah yang dilewati bersama suaminya itu. Masa terdalam sesaat terasa dekat intim, sedikit melengkapi hidup indah bersama melewati malam penuh warna. Sungguh kisah hidup yang luar biasa. Pak Darto dan Dizah memang luar biasa. Kesetiaan saling melengkapi itu kunci dari rumah tangga yang utuh. Jujur saling menerima, awal kebahagiaan yang hakiki. Oke sahabat Janmood Channel, seperti itu kisah hidup sepasang suami istri, suami vs Timun. Kita bisa petik dari kisah ini sebagai pembelajaran hidup. Ditunggu cerita berikutnya. Oke, wassalam. I should fuck her in the Benz.